Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau merentangkan malam pada kain. Kata batik berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa, yaitu embat yang bermakna melempar berkali-kali dan tik yang bermakna titik. Jadi, batik memiliki arti yaitu melempar titik berkali-kali pada kain. Di negeri yang kaya akan budaya seperti Indonesia, batik telah menjadi salah satu warisan berharga yang menghiasi sejarah dan identitas bangsa. Dalam setiap helai kain batik terdapat cerita dan keindahan yang memukau. Cerita dimulai dari ribuan tahun yang lalu, ketika nenek moyang kita pertama kali menemukan seni menghias kain dengan menggunakan teknik lilin dan pewarna alami. Dalam membuat batik tulis, ada beberapa tahapan yang harus diketahui. Yang pertama, yaitu membuat pola terlebih dahulu pada kain menggunakan pensil. Untuk menggambar pola pada kain ini bisa menggunakan teknik jiplak. Setelah pola sudah selesai dibentuk, maka tahap selanjutnya yaitu proses menempelkan lilin malam pada kain dengan media canting. Di mana pada proses ini, motif batik akan mulai terlihat. Berikutnya, setelah kain sudah selesai dicanting, proses selanjutnya yaitu mengoleskan lilin putih pada kain yang bertujuan untuk membatasi daerah kain yang tidak ingin diwarnai. Setelah itu adalah tahap di mana proses pewarnaan dilakukan secara menyeluruh pada kain. Proses ini dilakukan dengan cara menyelupkan kain pada pewarna yang sudah disiapkan. Setelah kain selesai diberi warna, maka tahap selanjutnya adalah pelepasan malam atau ngelorot yang ada pada kain dengan cara mengurbus kain tersebut di air yang mendidih. Tahapan terakhir setelah pelepasan malam pada kain yaitu menjemur kain batik tersebut sampai kering dan bisa digunakan. Batik ditemukan sebagai bentuk ekspresi kreatif, menggambarkan kehidupan sehari-hari, kepercayaan, serta mitos dan legenda yang menghiasi budaya Indonesia. Batik di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Majapahit dan sangat populer pada akhir abad ke-18. Pada masa itu, batik yang dihasilkan adalah batik tulis hingga memasuki abad ke-20. Sedangkan batik cap mulai dikenal setelah terjadinya Perang Dunia I. Indonesia memiliki ragam jenis batik yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki corak, motif, dan warna yang unik, mencerminkan kekayaan keanekaragaman budaya Indonesia. Dalam setiap pola dan warna yang indah, kita bisa merasakan kehangatan tradisi, kekayaan budaya, dan semangat kreativitas yang tak terbatas. Batik Indonesia adalah warisan yang harus dijaga dan diserukan kepada generasi mendatang, agar keindahannya terus bersinar dan mengilhami dunia. Di tengah ibu kota Jakarta yang modern ini, terdapat sebuah tempat yang memikat hati para pecinta seni dan keindahan kain tradisional Indonesia. Tempat tersebut ialah Rumah Batik Pal Batu, rumah edukasi belajar batik yang terletak di kawasan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Rumah Batik Pal Batu sudah berdiri semenjak 2 Oktober 2013 silam. Pendirinya bernama Budi Hari. Rumah batik ini mulanya didirikan untuk mengedukasi masyarakat sekitar tentang pembuatan batik dan pelestariannya. Selamat datang di Rumah Batik Pal Batu. Saya Hari, founder Rumah Batik Pal Batu. Saya bersama teman-teman di 2010 punya gagasan bahwa di Jakarta yang dahulunya ada kampung batik, namun punah, kami ingin mewujudkannya lagi. Akhirnya kami sepakat dengan teman-teman, para founder menginginkan adanya di Jakarta hadir lagi kampung batik. Pada tahun 2011 akhirnya kita wujudkan namanya Kampung Batik Pal Batu. Itu 2011. Berjalan waktu ternyata banyak peminatnya, namun belum banyak dukungan dari beberapa pihak.
Akhirnya kami rubah namanya di tahun 2013, namanya Rumah Batik Palbatu. Tepatnya di tanggal 2 Oktober 2013 berbarengan dengan Hari Batik Nasional. Itu mulai awalnya kami mendirikan Rumah Batik Palbatu. Menurut saya, batik adalah sebuah kehidupan. Bagaimana sebuah proses hidup ini sama seperti layaknya batik dibuat, semuanya melalui proses, dan kita harus juga bisa menikmati sebuah proses tersebut. Sehingga batik juga merupakan suatu kegiatan yang memang harus kita bisa lakukan dalam keseharian. Artinya filosofi batik yang sudah ada ini bisa nggak kita terapkan, dan itu menjadi salah satu cara saya melakukan kegiatan hari ini dan kemarin sampai nanti sesuai dengan filosofi batik yang ada sampai sekarang. Rumah Batik Palbatu memang berbeda dengan rumah batik yang lain. Kami lebih menekankan pada edukasi, bahwa ternyata masih banyak teman-teman di luar sana yang belum atau malah tidak tahu bahwa ada batik yang asli dan ada juga batik yang tiruan. Batik yang asli yang saya maksud adalah batik yang melalui proses, jadi dicanting tulis ataupun canting cap atau kombinasinya di kedua alat tersebut. Nah, ini masih banyak, khususnya di Jakarta. Jadi masih banyak yang beli batik tiruan. Apa sih batik tiruan itu? Batik yang memang tidak melalui proses dicanting dengan menggunakan malam panas, tapi melalui proses printing, baik itu mesin maupun dengan hand printing atau sablon. Itu yang masih belum banyak diketahui. Makanya saya fokus dengan teman-teman di Rumah Batik Palbatu mengedukasi. Selain memproduksinya juga pasti ada. Karena saya di Jakarta bertempat di Jalan Palbatu 4 nomor 12A, Kelurahan Menteng Dalam dan Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, makanya kami mengangkat tentang beberapa batik Jakarta tapi kekinian. Atau maksud saya bahwa batik yang selama ini dilihat seperti itu saja, saya akan tampilkan dengan berbeda. Dan ini alhamdulillah sekarang sudah hadir, seperti contohnya Sekar Jagad, yang memang tampil tidak seperti Sekar Jagad yang ada di Pulau Jawa umumnya batik. Kami tampilkan lebih ke modern, biar anak-anak muda menyukai. Dan Sekar Jagad Palbatu inilah yang sedang saya daftarkan dan saya ikut sertakan dalam bentuk hak ciptanya, sehingga nanti akan tampil berbeda. Bahwa Sekar Jagad yang selama ini mungkin banyak orang mengatakan bahwa Sekar Jagad itu artinya bunga dunia, sekar itu bunga dan jagad dunia, tapi saya artikan dengan sekar atau kartnya itu adalah peta atau map. Nah, yang saya buat sekarang adalah batik yang menyerupai peta, tapi tetap menggunakan teknik canting tulis supaya lebih menekankan kepada bahwa ini batik yang asli. Prosesnya kalau di umumnya kita lakukan di sini, di Rumah Batik Palbatu, kami bagi dalam 5 tahapan ya. Pertama, kami menciptakan sebuah motif dahulu. Dengan motif itu kita pindah polanya ke kain. Setelah pola sudah ada, baru kami menyanting atau merekatkan malam ya. Nah, setelah merekatkan malam atau menyanting, tahap ketiganya adalah kita melakukan proses pewarnaan. Nah, pewarnaan ini juga kita gunakan tekniknya dengan teknik colet lebih banyak, karena kami ingin lebih efisien dari sisi penggunaan air, karena kami di Jakarta, dan kami juga dengan teknik ini supaya semua orang juga bisa melakukan pewarnaan ini, nggak terbatas hanya laki-laki atau pria yang butuh tenaga besar, tapi dengan teknik colet lebih mudah dikerjakan karena menggunakan kuas ya. Dan yang keempat adalah nanti adalah proses penguncian warna. Kalau memang kain sudah diwarnai seluruhan, kami sudah teliti dan kita amati sudah rapi atau sudah selesai, kami menggunakan teknik penguncian dengan fiksasi jenisnya water glass, kita sebutnya seperti itu. Nah, pada saat selesai penguncian, agar memang kain tidak luntur, makanya kadang-kadang ada batik yang nggak kurang bagus ya, karena tidak warnanya kurang kuat. Itu salah satu faktornya adalah penguncian. Nah, kami setelah penguncian selesai dan dilihat cukup baik hasilnya, baru kami melakukan tindakan terakhir, yaitu pelorotan. Pelorot itu bahasa Jawa atau bahasa batik yang diartikan mungkin lebih kepada melepaskan malam atau lilin yang tadi kita rekatkan. Nah, merebus air,
lalu mendidih dan kita masukkan kain tersebut agar tujuannya lilin lepas, dan barulah kita sebut selesai tahapan membatik. Kalaupun ada tahapan selanjutnya, itu adalah proses-proses tambahan seperti yang tadi saya sampaikan dari awal. Karena proses batik memang seperti umumnya ya, ada proses tadi yang saya sampaikan, ada 5 tahapan, tergantung motif itu sendiri, padat atau tidaknya motif, rapat atau tidaknya si motif itu sendiri mempengaruhi waktu. Tapi hampir rata-rata sih kalau di kami usahakan batik kurang lebih paling tercepatnya itu 1 minggu. Kalau bahan yang kami gunakan sekarang ini lebih banyak kepada serat alam, yaitu dengan bahan kapas atau bahan katun umumnya kita gunakan, tapi ada juga kombinasi yaitu katun sutra, tetap serat alam, dan satu lagi kita gunakan sutra. Tapi masih banyak menggunakan katun ya, karena memang dari sisi harga biar terjangkau juga, pertama, yang kedua dari sisi pengadaan bahan bakunya lebih mudah, seperti itu. Bahan pewarna kami ada 2, bahan sintetis atau kimia kita pakai, jenisnya Remasol, dan ada juga yang warna alam. Salah satunya kita gunakan warna alamnya adalah indigo. Di awal kami memang fokus di kain dulu, tapi sekarang sudah ke wilayah fashion. Fashion itu bisa jadi baju-baju atau kemeja atau outer, atau bahan mungkin shell atau beberapa produk tas atau produk-produk turunannya yang lain kita buat seperti itu. Rumah Batik sangat bersyukur ya bisa melibatkan teman-teman disabilitas atau difabel untuk menjadi mitra kami, karena kami juga pengen atau kita ingin sekali bahwa mereka juga punya hak yang sama seperti kita yang lainnya yang non disabilitas, bahwa mereka juga bisa atau mau berkegiatan dengan membatik, atau artinya ikut melestarikan batik juga kan paling nggak. Dan yang paling utama adalah menciptakan nilai ekonomi juga pada mereka, agar mereka juga yang sudah sulit mencari pekerjaan ini dengan menjadi pembatik mungkin malah jadi solusi buat mereka. Penghargaan yang paling awal kami dulu dengan teman-teman penggagas, kami bikin motif di sepanjang jalan, motif di Jalan Palbatu 4 ini sepanjang 133,9 meter, dan kami daftarkan ke rekor muri atau rekor dunia. Nah, itu salah satu bentuk hadiah untuk lingkungan kami, yaitu di sekitar Palbatu ini. Kalau untuk meningkatkan pasar batik khususnya di Rumah Batik Palbatu, kami memilih salah satu alirannya yaitu batik kontemporer. Kenapa saya sebut batik kontemporer salah satu pilihannya? Karena memang kami tidak ingin sama layaknya para pembatik ya, yang umum lah. Nah, kami ingin berbeda, dan kami memang juga punya target pasar yaitu anak-anak muda, agar mereka juga mencintai batik tapi tidak terlihat seperti orang tua umumnya ya. Jadi berbatik tidak seperti dalam acara-acara khusus saja, tapi mereka bisa berbatik
dengan kegiatan yang umumnya mereka lakukan. Mau kuliah kah, atau mau bekerja kah, atau mau hanya sifatnya nongkrong, mereka sudah bisa menggunakan batik itu dan fleksibel seperti itu sih. Batik yang asli maupun batik yang tiruan, salah satu yang kalau kita bahas yang asli yaitu pastinya dari sisi handmade-nya terlihat ya, dari gambarnya tidak terlalu rapi sekali, dari bentuk salah satu contoh titiknya akan berbeda-beda besar kecilnya, atau garis tarikannya pasti ada beberapa poin akan berbeda juga. Beda dengan yang menggunakan batik tiruan atau batik printing, pasti kebanyakan ya rapi semua, garisnya sama besarnya, lurus, lempeng. Nah itu salah satu membedakannya. Yang pasti juga adalah kalau batik printing yang sekarang saya lihat umumnya bagian depannya terlihat jelas, tapi pas di baliknya tidak terlihat jelas atau blur. Sedangkan di batik tulis atau batik cap atau batik-batik asli terlihat dua muka hampir sama warnanya. Dan tampilnya kadang-kadang kita juga bingung mana yang depan, mana yang baliknya atau belakang. Itu. Kalau saya adalah salah satu yang saya lakukan dengan teman-teman di rumah batik adalah supaya anak muda mencintai batik, kita perkenalkan dulu bagaimana sebuah batik dibuat. Kita perkenalkan dulu lewat prosesnya sehingga akan bisa merasakan bagaimana sebuah kain itu diciptakan. Nah itu lahirlah rasa menghargai. Kalau sudah menghargai dia akan jatuh cinta dan akhirnya ikut menjaga atau melestarikan. Itu sih yang mungkin saya lakukan di sini seperti itu. Buat semua teman-teman, kita buka setiap hari ya, dari Senin sampai Sabtu dan jam 10 sampai jam 5 sore. Teman-teman bisa datang ke sini, hanya tinggal datang saja. Bahan bakunya sudah kami siapkan. Bahan baku itu berarti apa? Kain, malam, alatnya semua juga kami sudah siapkan. Tinggal datang saja dan melakukan proses yang kami akan sampaikan dengan baik. Dan kami dampingi supaya paham bagaimana sih menggunakan canting tulis itu. Terus merekatkan malamnya atau menyanting itu dengan agar hasilnya baik, itu ya kami dampingi sampai pewarnaan dan sampai terakhir tadi penguncian dan pelorotan, dan hasilnya bisa dibawa pulang. Selain dapat hadiah atau yang dibawa pulang kain, teman-teman bisa dapat ilmunya paling tidak. Itu yang penting sih. Tanggapan aku secara pribadi adanya rumah batik ternyata itu perlu dikembangin, maksudnya dari segi seninya tuh ternyata batik itu perlu dikembangin. Terus orang-orang tuh juga harus tahu kalau misalnya proses batik itu nggak gampang, jadi orang tuh nggak bisa ngeremehin kalau batik itu hanya sekedar kain, dan ternyata prosesnya pun susah gitu, dan nggak banyak orang tahu kalau misalnya proses batik ternyata seperti ini. Dan seperti ini tuh maksudnya ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Saya sebagai pengunjung rumah batik Palbatu dan saya sudah mengikuti workshop membatik di sini. Menurut saya rumah batik ini bagus. Terus juga rumah batik ini berlokasi di tengah ibu kota yang sudah modern. Dengan adanya rumah batik ini menurut saya selain untuk melestarikan budaya Indonesia, tempat ini juga bisa sebagai wisata edukasi untuk para pengunjung yang ingin belajar membatik di sini.